Romeo Lavia alami cedera hamstring, Chelsea cemas. Romeo Lavia mengalami cedera hamstring yang diduga terjadi saat membela Chelsea dalam laga imbang 1-1 melawan Arsenal akhir pekan lalu. Dia digantikan pada menit ke-68 setelah merasakan rasa tidak nyaman pada hamstringnya. Meskipun sempat bergabung dengan tim nasional Belgia untuk UEFA Nations League, Lavia tidak dimainkan dalam kekalahan Belgia dari Italia dan Israel. Dalam konferensi pers sebelum laga melawan Israel yang berakhir dengan kekalahan 0-1 pada Senin kemarin, pelatih Domenico Tedesco mengonfirmasi bahwa Lavia termasuk pemain yang mengalami cedera baru-baru ini. Beberapa pemain sudah memiliki masalah setelah pertandingan terakhir, dan kami tahu sejak itu mereka tidak akan bisa bermain, ujar Tedesco. Tedesco juga menyampaikan keluhan terkait banyaknya pemain yang tidak hadir dalam pemusatan latihan kali ini. Dari 51 pemain dalam daftar praseleksi, 20 diantaranya tidak dapat hadir, dan 5 pemain lainnya mengalami cedera setelah pemusatan latihan dimulai. Bagi Chelsea, kehilangan Lavia adalah pukulan besar. Pemain muda ini mulai menunjukkan kontribusi penting musim ini setelah musim lalu banyak absen karena cedera. Lavia sempat menikmati periode bebas cedera di awal musim, namun masalah terbaru ini kembali menjadi hambatan bagi perkembangannya. Dalam wawancara sebelumnya, Lavia mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap cedera yang ia alami musim lalu. Musim lalu sangat sulit bagi saya karena saya masih muda dan ingin mendapatkan waktu bermain, ujar Lavia. Terkadang, meskipun saya merasa telah berusaha sebaik mungkin, tubuh saya tidak mendukung. Namun, pengalaman tersebut mengajarkan saya banyak hal, baik sebagai pemain maupun individu. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, berharap Lavia bisa segera pulih dan tampil dalam pertandingan melawan Leicester City akhir pekan ini. Dengan jadwal kompetisi yang semakin padat, tim medis Chelsea akan memantau kondisi Lavia secara ketat untuk memastikan pemulihannya berjalan lancar tanpa risiko cedera yang lebih serius. Chelsea bisa rekrut target utama mereka dengan harga 62,7 juta pound sterling pada musim panas 2025. Menurut laporan terbaru, salah satu target utama striker Chelsea akan tersedia dengan harga sekitar 62,7 juta pound pada musim panas 2025. Ini adalah cerita yang berkembang menjadi salah satu saga transfer terkenal musim panas lalu, dan sudah diprediksi bahwa Chelsea akan terlibat di dalamnya. Namun, untuk merekrut Victor Osimhen pada musim panas lalu, Chelsea harus mengeluarkan banyak uang, tidak hanya untuk biaya transfernya, tetapi juga untuk gaji dan berbagai biaya lainnya. Pada akhirnya, tampaknya biaya yang harus dikeluarkan terlalu besar untuk Chelsea, dan meskipun mereka berusaha, mereka gagal mendapatkan tanda tangan Osimhen. Ada rumor yang menyebutkan bahwa Chelsea akan kembali mengejar Osimhen pada musim panas mendatang, setelah kontrak pinjamannya di Galatasaray berakhir dan ia kembali ke Napoli untuk dijual. Menurut laporan dari media Italia, Gazzetta dello Sport, yang dikutip oleh Transfer Zone, Victor Osimhen akan tersedia dengan harga 75 juta euro pada musim panas, sesuai dengan klausul rilis dalam kontraknya dengan Napoli. Chelsea kemungkinan akan mempertimbangkan kembali transfer ini karena harga yang lebih terjangkau, dan biaya keseluruhan untuk merekrutnya akan jauh lebih rendah dibandingkan musim panas 2024. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Nicholas Jackson tampil cukup baik musim ini, tetapi ia tampaknya kekurangan pesaing yang nyata, selain Christopher Nkunku yang lebih berperan sebagai gelandang serang daripada striker, dan Marguiu yang masih muda dan kurang pengalaman. Osimhen tentu akan memberikan Chelsea sosok striker yang lebih dapat diandalkan di area kotak penalti, jika mereka memutuskan untuk mengejar transfer ini. Chelsea memimpin dalam perekrutan bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Jonathan Tah akan bisa mulai berdiskusi dengan klub-klub di luar Jerman pada bulan Januari yang akan datang. Chelsea dilaporkan berniat untuk segera bergerak mengamankan tanda tangan pemain bertahan Bayer Leverkusen ini, mengingat banyak klub besar yang juga tertarik, termasuk Manchester United, Newcastle, Tottenham, Bayern Munich, Juventus, dan Real Madrid. Bek berusia 28 tahun ini telah menjadi pemain kunci di lini pertahanan Leverkusen dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di posisinya. Namun, Leverkusen tampaknya mengalami kesulitan dalam meyakinkan Tah untuk memperbarui kontraknya. Chelsea menjadikan Tah sebagai salah satu target utama mereka untuk memperkuat lini pertahanan. Hal ini menjadi krusial mengingat beberapa bek mereka, seperti Axel Disasi dan Benoit Badiashile, tampil tidak konsisten. Meskipun Tah sudah tidak muda lagi, ia tetap memberikan kombinasi pengalaman dan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh Chelsea. Yang lebih menarik, ia bisa didapatkan dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Chelsea sendiri memiliki sejarah sukses dalam rekrut pemain berpengalaman seperti Thiago Silva, yang bergabung dengan status bebas transfer dan memberikan kontribusi besar meskipun usianya sudah di atas 30 tahun. Dengan usia yang lebih muda, Tah pun dapat memberikan kontribusi jangka panjang.
Walaupun Chelsea memimpin dalam perekrutan ini, Manchester United kabarnya juga sangat berminat pada Tah. Dengan kontrak Harry Maguire dan Victor Lindelof yang hampir habis serta kebutuhan mendesak untuk memperbaiki pertahanan, United bisa menjadi pesaing serius bagi Chelsea. Selain itu, Bayern Munich dan Real Madrid juga diperkirakan akan memberikan tawaran menarik mengingat kebutuhan mereka akan pemain bertahan berpengalaman. Tolak MU, Christopher Nkunku disarankan tetap bertahan di Chelsea. Christopher Nkunku musim ini terlihat sudah sepenuhnya pulih dari cedera dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Ia telah mencetak 10 gol dalam 16 pertandingan, meskipun sebagian besar gol tersebut tercipta di ajang Conference League dan Carabao Cup. Di Premier League, Christopher Nkunku hanya tampil sebagai starter sekali di bawah pelatih baru, Enzo Maresca. Meski tampil menjanjikan, Nkunku harus bersaing ketat dengan pemain seperti Nicolas Jackson, Noni Madueke, dan Cole Palmer, yang menyebabkan ia sering memulai pertandingan dari bangku cadangan. Beberapa klub besar mulai menunjukkan ketertarikannya, termasuk Manchester United yang kabarnya ingin merekrutnya pada bursa transfer Januari mendatang. Menanggapi rumor tersebut, Glenn Johnson menyarankan Nkunku untuk menolak kesempatan bergabung dengan MU. Johnson berpendapat bahwa performa Nkunku belum mencapai puncaknya karena ia belum sepenuhnya pulih setelah cedera yang ia alami di awal musim. Perjalanan awalnya di klub ini cukup sulit karena cedera, dan kita tidak tahu apakah ia sudah pulih sepenuhnya, kata Johnson kepada Betfred. Dalam beberapa pertandingan, ada beberapa tanda positif dari dirinya, dan mengingat Chelsea sedang berada di jalur yang benar, dia akan merasa sangat menyesal jika memutuskan pindah sekarang. Sekarang mereka berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, dan jika dia kembali dalam kondisi fit dan masuk ke dalam starting 11, Chelsea akan memiliki pemain yang sangat berkualitas. Namun, dia belum sepenuhnya terlihat dalam kondisi fit, jelasnya. Kalidou Koulibaly yakin Nicolas Jackson punya potensi menang Ballon d'Or. Sejak bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2023 dengan biaya transfer 32 juta pound sterling, Nicolas Jackson telah menjadi pemain penting di lini depan tim di bawah pelatih Enzo Maresca. Meskipun sempat mendapat kritik karena melewatkan beberapa peluang, striker berusia 23 tahun ini terus menunjukkan kemampuan sebagai pencetak gol utama Chelsea. Pada musim lalu, Jackson mencetak 17 gol dan memberikan 6 assist dari 44 pertandingan. Musim ini, ia telah mencetak 6 gol dan menyumbang 3 assist dalam 12 pertandingan. Statistik tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mencetak golnya. Di Premier League, Jackson hanya tertinggal 2 gol dari Mohamed Salah, Bryan Mbeumo, dan Chris Wood yang menempati posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak, mengesampingkan rekor luar biasa Erling Haaland. Kalidou Koulibaly, yang saat ini bermain untuk Al Hilal, terus memantau perkembangan Jackson meskipun sudah meninggalkan Chelsea. Ia percaya bahwa Jackson memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Nicolas Jackson harus percaya bahwa dia bisa menjadi pemain kelas dunia. Semua pemain yang pernah memenangkan Ballon d'Or pasti memiliki keyakinan itu, ujar Koulibaly, dikutip dari Fabrizio Romano. Namun, ia juga mengingatkan Jackson untuk selalu memprioritaskan tim dalam perjalanan menuju puncak karir. Saya tidak menyarankan dia untuk menjadi egois dan mengabaikan rekan-rekannya, tetapi dia harus memikirkan Ballon d'Or. Jika dia memiliki gambaran itu dalam pikirannya, dia bisa mencapainya, tambah Koulibaly, yang kini berusia 33 tahun. Chelsea juga menunjukkan keyakinan besar terhadap Jackson dengan memberinya kontrak baru hingga 2033, hanya beberapa minggu setelah musim baru dimulai. Langkah ini mencerminkan keyakinan klub bahwa Jackson adalah aset jangka panjang yang akan membawa Chelsea ke level berikutnya.